Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Suraya. Saya dari kelas HSE dengan NIM 22021101145. Di sini saya mewakili kelompok saya dari kelompok hukum perdata. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, unsur, sifat, dan asas-asas serta sumber hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa atau yang biasa disebut civic law, dikenal pembagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat, atau bisa disebut hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon atau common law, tidak dikenal pembagian semacam ini. Lalu unsur hukum perdata. Unsur yang terpenting dari hukum perdata ada 3, yaitu 1. Norma peraturan, 2. Sanksi, dan 3. Mengikat atau dapat dipaksakan. Sifat hukum perdata. Hukum perdata bersifat keperdataan dan privat. Namun, sifat hukum yang termuat di dalam KUH Perdata adalah bersifat umum atau yang biasa disebut lex generalis. Sedangkan sifat hukum dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau WVK Wetboek van Koophandel adalah bersifat khusus atau lex specialis. Dan di dalam peraturan hukum publik bersifat memaksa, sedangkan di dalam peraturan hukum privat bersifat lebih ke pelengkapi, tapi ada juga yang bersifat memaksa. Lalu asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum perdata di sini ada 5. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum atau yang lebih dikenal sebagai asas pacta sunt servanda memiliki arti janji harus ditepati. Yang ketiga, asas konsensualisme. Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Yang keempat, ada asas itikat baik. Menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikat baik. Lalu yang terakhir adalah asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian menjelaskan bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian saja. Lalu kita masuk pada sumber hukum perdata. Vollamar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 macam, yaitu KUH Perdata, Traktat, Jurisprudensi, dan kebiasaan. Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu sumber tertulis dan yang tidak tertulis. Yang dimaksud sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya, kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Lalu sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan. Secara khusus, sumber hukum perdata Indonesia tertulis yaitu 1. Algemene Betalingen van Wetgeving atau disingkat AB, merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Lalu yang kedua, KUH Perdata atau biasa disebut dengan BW, merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848
diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Lalu yang ketiga, KUHD atau WFIK yang terdiri atas 754 pasal, meliputi buku 1 tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Lalu yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan atau LPS untuk mengatur hubungan hukum publik dan mengatur hubungan hukum perdata. Yang terakhir, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI yang mengatur 3 hal, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Faudina dengan nomor NIM 22021110146. Di sini saya akan membahas tentang hubungan hukum perdata dengan tata hukum Indonesia. Rangkaian-rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Istilah perdata berasal dari bahasa Sanskerta. Hukum perdata artinya hukum mengenai warga pribadi, warga sipil, dan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tentang orang dan badan hukum. Subjek hukum orang tersebut dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama manusia pribadi, yang kedua badan hukum. Manusia pribadi adanya pengakuan bahwa manusia sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak lahir. Semua manusia saat ini merupakan subjek hukum. Pada masa dahulu, tidak semua manusia itu sebagai subjek hukum. Hal ini ditandai dengan adanya perbudakan. Dalam perkembangannya, perbudakan tersebut akhirnya dilarang karena banyak gerakan-gerakan hak asasi manusia yang diperjuangkan di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, badan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban ketika dibentuk dan dijalankan oleh manusia pribadi. Menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata, terdapat 3 bentuk badan hukum dilihat dari aspek kedudukannya, yaitu yang pertama, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah seperti badan pemerintahan perusahaan negara. Yang kedua, badan hukum diakui oleh pemerintah seperti perseroan terbatas atau koperasi. Serta yang ketiga, badan hukum dengan tujuan tertentu seperti memiliki tujuan sosial, yaitu contohnya yayasan. Sedangkan apabila dilihat dari wewenang yang diberikan, maka badan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik seperti kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, atau lembaga-lembaga negara. Pembentukan badan hukum publik ini biasanya dilakukan dengan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh negara seperti undang-undang. Yang kedua, badan hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh swasta seperti BUMD atau BUMN yang diberi wewenang dalam bidang hukum perdata.
Terdapat beberapa syarat material yang harus dipenuhi dalam pembentukan badan hukum, yaitu yang pertama, ada harta kekayaan terpisah, yang kedua, mempunyai tujuan tertentu, yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri, yang keempat, ada organisasi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum tentang perjanjian. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 sampai pasal 1337 KUH Perdata. Dalam pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syaratnya. Yang pertama, kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Adapun 4 persyaratan yuridis. Yang pertama, syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, objek atau perihal tertentu. Yang kedua, kausa yang diperbolehkan atau dihalalkan atau dilegalkan. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, adanya kesepakatan dan kehendak. Yang kedua, wewenang berbuat. Dalam syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUA Perdata, yang pertama, kontrak harus dilakukan dengan iktikat baik. Yang kedua, kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan. Yang keempat, kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Yang terakhir, syarat sah yang khusus. Yang pertama, syarat tertulis untuk kontrak tertentu. Yang kedua, syarat akta notaris untuk kontrak tertentu. Yang ketiga, syarat akta pejabat selain notaris untuk kontrak tertentu. Yang keempat, syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak tertentu. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Solihah, NIM 200202110147. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum perdata. Sejarah perkembangan hukum perdata yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan asas konkordasi. Dalam perspektif sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu hukum perdata sebelum kemerdekaan dan sesudah Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, sebagaimana negara penjajah, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan perjalanan yang sangat panjang. Pada tahun 1848, kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia. Dan 7 tahun kemudian, hukum perdata di Indonesia kembali dipertegas lagi dengan STBL 1919. Setelah Indonesia merdeka, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan menurut undang-undang, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di bidang hukum perdata. Namun,
Secara keseluruhan, hukum perdata Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses pertumbuhan atau perkembangan yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Kemudian hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk dalam hukum keluarga, yang mana pengertian dari keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ibu, ayah, dan anaknya, yang terdapat dalam pasal 1 butir 3 UU nomor 23 tahun 2002. Hubungan keluarga dapat terjadi karena adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah. Hubungan keluarga yang terjadi akibat adanya hubungan perkawinan disebut hukum semenda. Seperti hubungan antara ipar dan mertua dan lain-lain. Sedangkan hubungan yang terjadi akibat hubungan darah, pertalian darah, yaitu seperti ayah, ibu, anak, nenek, dan lain-lain. Secara luas, hukum keluarga meliputi tentang keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, pendewasaan, perkawinan. Sumber hukum keluarga tertulis yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, jurisprudensi, traktat, KUH Perdata, Peraturan Perkawinan Campuran UU nomor 32 atau dalam tahun 1954. Sedangkan sumber hukum keluarga yang tidak tertulis terdapat dalam kaidah-kaidah yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kemudian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan melalui perantaraan hakim, atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusannya. Sumber hukum acara perdata antara lain yaitu Pasal 5 ayat 1 UUD tahun 1951, UU nomor 48 tahun 2009, UU nomor 3 tahun 2009, UU nomor 49 tahun 2009, jurisprudensi, adat kebiasaan hakim, dan memeriksa perkara, perjanjian internasional, dan lain-lain. Di dalam hukum acara perdata terdapat juga HIR, RBG, dan Perma atau SEMA Mahkamah Agung RI dan beberapa peraturan lainnya.